semangat waktu menjelaskan studi kata pada kesempatan kali ini. Ya. Wah, puji Tuhan, masih bisa minum kopi yang lezat ya. Shalom para sahabat, kita senang bisa berjumpa lagi di dalam program studi kata Alkitab ya. Senang kita tetap sehat, senang juga kita tetap bisa melalui pandemi ini dengan baik, tetap jaga protokol kesehatan. Kita patuhi anjuran pemerintah kita supaya kita bisa bergandengan tangan untuk bisa melalui pandemi ini dengan baik dan turut membantu pemerintah kita untuk menuntaskannya dengan segera. Tentu Tuhan akan tolong kita semua. Studi kata saat ini saya akan ambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 23, dan secara khusus saya akan melihat terkait kata menampar yang ada di sana ya. Malaikat Tuhan menampar Herodes Agripa I. Semoga studi kata kali ini bisa menjadi berkat rohani bagi kita semua. Ya, pertama-tama kita coba akan mengenal istilah. Ya, sekali lagi yang saya ambil adalah kata menampar di sini. Ya, coba kita akan baca dulu teks yang kita maksud atau yang kita rujuk, Kisah Para Rasul pasal 12, mulai dari ayat 20 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka, lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ya, itu teks yang kita coba amati. Coba kita mengenal istilah menampar ini dulu ya. Di dalam terjemahan LAI seperti tadi kita baca, ya, kata ini ditulis dalam bentuk pasif, yaitu Herodes ditampar ya oleh malaikat. Tetapi di dalam teks aslinya, ya, kata ini sebenarnya ditulis dalam bentuk pasif, aktif, ya, yaitu malaikat Tuhan menampar Herodes, ya, menampar. Menampar ini diterjemahkan dari satu kata dalam bahasa Yunani yaitu epataksen. Epataksen ini berasal dari satu kata dasar patasso di dalam bahasa Yunani, ya. Nah, kata patasso ini biasa digunakan untuk mengekspresikan tindakan seperti memukul, menyerang seseorang dengan pedang atau dengan senjata lain, ya, membunuh, atau bahkan kata patasso ini bisa mengekspresikan tindakan menimpakan, ya, menimpakan penyakit, kutuk, bencana dan lain-lain. Biasanya menimpakan ini dilakukan oleh seorang yang sifatnya ilahi, ya, atau sesuatu yang sifatnya ilahi di dalam pemahaman mereka. Nah, kata patasso ini sendiri dipakai hanya 10 kali di dalam seluruh teks perjanjian baru. Ya, 10 kali. Ya, seperti Matius 26 ayat 31. Itu paralel atau peristiwa yang sama dengan apa yang ditulis Markus 14:27. Lalu di Matius 16 ayat 51, paralel dengan Lukas 22 ayat 49 dan 50. Di Kisah Para Rasul 7 ayat 24, kata ini juga dipakai. Lalu Kisah Para Rasul 12 ayat 7 dan ayat 23. Ini ayat yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Serta 2 kali di kitab Wahyu, yaitu Wahyu pasal 11 ayat 6 dan Wahyu pasal 19 ayat 15. Jadi hanya 10 kali dipakai dengan kalau saya perhatikan hanya di dalam 7, ya, hanya di dalam 7 kisah, ya, karena ada yang paralel, ya. Oke, coba kita melihat ke satu area yang lebih luas untuk dapat memahami gambaran besar atau gambaran lengkap dari kisah
kenapa kok Herodes ini, malaikat Tuhan sampai menampar Herodes ya. Jadi kalau kita mau melihat gambaran besarnya, kita akan coba lihat mulai dari ayat 1 pasal 12 ini. Ayat 1 sampai ayat 24. Ya, kalau kita urut-urutkan di ayat 1 kita bertemu dengan keterangan bahwa Herodes rupanya mulai bertindak keras. Ya, bertindak keras kepada jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu. Nah, salah satu bukti konkret atau ya bukti konkret dari tindakan keras Herodes ini, Yakobus akhirnya dibunuh atas suruhan Herodes dengan pedang. Ayat 2. Selain Yakobus, Herodes juga menangkap Petrus, lalu Petrus ditahan, dimasukkan ke dalam penjara. Nanti narasi yang cukup panjang mulai ayat 6 sampai 17, kita bisa melihat bagaimana Petrus dibebaskan oleh malaikat Tuhan, ya, malaikat Tuhan juga, ya, mungkin malaikat Tuhan yang juga menampar Herodes di kisah berikutnya ini, ya. Petrus dibebaskan oleh malaikat Tuhan secara ajaib, ya. Lalu karena Petrus dibebaskan secara ajaib dari penjara, Herodes itu menjadi marah kepada para pengawal karena para pengawal ini dinilai tidak becus, lalu para pengawal itu dibunuh sama Herodes, ya. Nah, setelah itu Herodes dikatakan pergi ke Kaisarea, dan di sana rupanya Herodes marah terhadap orang-orang Tirus, terhadap orang-orang Sidon, itu terkait persengketaan karena suplai makanan. Orang Tirus, orang Sidon mendapatkan suplai makanan tuh dari wilayah Herodes, ya. Dan keterangan firman Tuhan dikatakan untung ada seorang yang namanya Blastus, itu semacam pengantara ya atau perantara pada waktu itu. Akhirnya melalui Blastus pihak Herodes dengan Tirus dan Sidon itu akhirnya berdamai. Nah, sebagai apa ya? Perdamaian ini sebagai penghargaan atas perdamaian atau yang dianggap sebagai kebaikan hati Herodes, maka di satu hari ya, diadakanlah perayaan atau suatu festival di Kaisarea, dan teks Alkitab mencatat bahwa Herodes berpidato di dalam festival itu. Lalu sementara dia berpidato, ya, dia menerima pemujaan yang ditujukan kepada dirinya karena dirinya dianggap sebagai Allah. Akibatnya malaikat Tuhan menampar Herodes, ya, menampar Herodes, dan dicatat Herodes akhirnya mati. Nah, setelah peristiwa kematian Herodes itu di ayat 24, narasi di dalam Kisah Para Rasul ini berkata bahwa Injil semakin tersebar luas. Jadi ini adalah gambaran besar atau rangkaian dari kisah-kisah yang akan membantu kita untuk memahami ya kenapa malaikat Tuhan sampai menampar Herodes sehingga Herodes pada akhirnya mati. Kita akan bahas lebih dekat lagi, ya. Tetapi sebelum itu kita coba lihat Josephus, ya, seorang sejarawan Yahudi pada waktu itu memberikan beberapa catatan terkait dengan peristiwa ini, ya, di dalam buku yang dia tulis atau di dalam skrip yang dia tulis. Ya, Josephus mencatat bahwa setelah perdamaian dicapai dengan pihak Tirus dan Sidon, maka diadakanlah suatu acara penghormatan khusus. Itu penghormatan kepada Herodes Agrippa I dalam sebuah festival di Kaisarea, ya. Nah, di dalam festival ini Herodes menggunakan pakaian dari bahan partikel perak, ya. Nah, partikel perak ketika terkena pancaran sinar matahari pagi, ya, partikel ini akan memantulkan cahaya yang berkilauan. Nah, hal ini rupanya membuat rakyat yang berkumpul berteriak lalu memuja atau memberikan status kepada Herodes sebagai Allah. Nah, itu kita bisa lihat di ayat 22, ya. Nah, di dalam catatan Josephus, Herodes ternyata dengan gembira menerima pemujaan tersebut. Ya, dan dia sangat senang karena dipuja sebagai Allah. Ya. Nah, setelah itu di dalam catatan Josephus juga Herodes melihat seekor burung. Nah, pada waktu itu penglihatan seperti itu atau datangnya seekor burung pada waktu itu dicatat oleh Josephus sebagai pertanda buruk bagi Herodes itu sendiri. Nah, Herodes tahu itu sehingga tiba-tiba saja Herodes itu merasakan satu kesakitan yang luar biasa pada bagian perutnya. Ya, bagian dalam perutnya itu dikatakan oleh Josephus itu dimakan oleh ulat atau cacing yang biasa memakan sayuran. Ya. Nah, kemudian masih dicatat oleh Josephus,
Herodes berkata kepada rakyatnya pada waktu itu, masih di dalam arena festival itu, "Aku yang kalian anggap sebagai Allah, namun sebentar lagi aku akan melepaskan nyawa ini." Ya, kata Herodes. Lagi, "Aku yang kalian anggap memiliki hidup yang kekal, seketika lagi aku akan mengalami kematian." Nah, itu kata-kata Herodes yang dikutip oleh Josephus, yang dituliskan dalam bukunya. Dan menurut catatan Josephus, 5 hari kemudian setelah peristiwa itu, Herodes akhirnya mati. Ya, ini satu keterangan yang menarik ya, yang menambahi keterangan yang tercatat dalam teks firman Allah. Nah, rupanya pada waktu itu ada pola-pola kematian yang biasa ya. Pola kematian seperti yang dialami oleh Herodes ini pada waktu itu adalah pola kematian yang biasa terjadi pada orang-orang yang dianggap jahat ya, atau dianggap memberontak, atau dianggap melawan hukum Tuhan. Ya, ada beberapa catatan terkait ini. Seorang yang bernama Tertullian, ya, dia mencatat kematian seorang yang bernama Claudius Lucius Herminianus. Juga kematian Claudius ini karena disebabkan oleh dimakan cacing, gitu ya. Jadi persis sama dengan kematian Herodes. Eusebius, ya, di dalam Church History pasal 8 ayat 16, Eusebius menggambarkan kematian seorang persekutor ya, yang bernama Galerius, juga dengan cara yang sama, dimakan oleh cacing. Ya. Dalam catatan 2 Makabe, ya, ini kitab ekstra kanonik atau biasa disebut ya kanonik kedua ya, kanonik kedua itu di dalam 2 Makabe pasal 9 ayat 9. Di sana ada keterangan memperlihatkan kematian seorang yang bernama Antiochus Epiphanes ya. Juga dengan cara yang sama, dimakan oleh cacing ya, oleh ulat. Di sana Antiochus ini mati seperti Herodes atau dengan cara Herodes mati ya. Dicatat bahwa cacing itu keluar dari hidungnya seperti itu. Nah, peristiwa yang senada juga dicatat di dalam Judit ya, kitab Judit pasal 16 ayat 17. Ya, di dalam tulisan Targum juga ya, Targum mencatat proses kematian orang-orang yang disebutkan di dalam Bilangan 14 ayat 37. Kalau kita buka kisah itu satu kisah di mana Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, dan mereka kembali. Hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, memberikan semacam keterangan yang menghiburkan hati umat Tuhan, tapi 10 di antara mereka memberikan semacam keterangan yang busuk. Firman Allah mencatat seperti itu, dan mereka akhirnya dicatat mati. Dan oleh Targum ya ditambahin, cara mereka mati itu adalah dengan cara dimakan cacing juga ya. Cacing keluar dari mulut mereka lalu melahap lidah ke-10 orang itu di dalam catatan Targum ya. Tentunya di teks Alkitab kita tidak disebutkan detail seperti itu. Tetapi intinya adalah pada waktu itu pola kematian yang sama yang dialami oleh Herodes itu rupanya merupakan pola yang biasa dan biasa terjadi kepada orang-orang yang sekali lagi dianggap jahat, memberontak, melawan hukum Tuhan, dan semua yang bersifat negatif. Ya, sebenarnya masih banyak catatan-catatan tentang pola kematian yang sama ya, tetapi saya mengutip beberapa saja untuk mencoba membandingkan bahwa sebenarnya ini adalah satu pola yang biasa pada waktu itu, yaitu mati dengan cara dimakan cacing atau ulat ya. Nah, mari kita lihat teks ini dengan lebih dekat lagi ya. Kata pataso atau menampar tadi. Ya, di dalam pasal 12 ini saja kata pataso ini sebenarnya dipakai 2 kali. Ya, 2 kali. Satu itu di ayat 7. Kalau kita baca kisah itu seperti tadi saya katakan, Herodes marah, Yakobus dipenggal pakai pedang, Petrus ditangkap dan dipenjara, dan mulai ayat 6 itu Petrus diceritakan ditolong oleh malaikat, dan di ayat 7 itu ada kata bahwa malaikat itu menepuk. Ya, pasti mungkin menepuk pundak Petrus itu, dan kata menepuk di sana itu dipakai dengan kata pataso juga. Ya, kata yang sama yang dipakai untuk menampar Herodes ya. Nah, ketika Tuhan pataso atau menepuk Petrus, maka kita bisa membaca dampaknya adalah Petrus bangun,
Ya, lalu rantai yang membelenggunya gugur, lalu Petrus terlepas dari penjara dan selamat sampai Petrus bertemu dengan komunitasnya. Ya, jadi waktu Tuhan pataso Petrus, yang menepuk Petrus, ya, terjadi kebebasan. Nah, ini rupanya bertentangan atau bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Herodes. Di ayat 23, ya, kata pataso itu juga dipakai. Malaikat Tuhan pataso Herodes, ya, tetapi LAI menerjemahkannya dengan kata menampar, ya, sementara di ayat 7 tadi menepuk, gitu ya. Tapi dampak yang kita bisa lihat itu bertentangan dengan apa yang terjadi pada Petrus. Ketika Tuhan pataso Herodes atau menampar Herodes, Herodes akhirnya mati dimakan cacing-cacing, ya. Ini satu dampak yang bertolak belakang, ya. Ya, ini perlu kita perhatikan juga. Kenapa waktu kata ini dipakai untuk Petrus, Petrus dibebaskan, rantai gugur dan dia diselamatkan. Sementara kata yang sama dipakai kepada Herodes, Herodes mati. Ya, dampaknya mati. Nah, mati di sini itu bukan kematian yang biasa, ya. Mati di sini sebenarnya diterjemahkan secara terminologis itu bisa expired. Ya, seperti sayuran menjadi layu gitu. Ya, menjadi layu. Jadi udah nggak laku, mati. Ya, expired. Beberapa terjemahan menerjemahkannya sebagai akhirnya harus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ya, jadi tidak menggunakan kata mati sebagaimana lazimnya. Nah, kata ini dipakai di dalam teks Perjanjian Baru itu hanya 2 kali. Satu di Kisah Para Rasul pasal berapa itu? 5 saya pikir, tentang Ananias dan Safira, ya. Di ayat 5 dan di ayat 10 kalau saya tidak salah, ya. Suaminya Ananias mati itu menggunakan kata ini juga, expired ini. Lalu istrinya dia 10 mati, dan kata ini kembali dipakai untuk menggambarkan kematian Herodes, kata yang sama. Jadi cuma 2 kali dipakai di seluruh teks Perjanjian Baru. Expired, seperti sayuran, layu dan tidak bisa dipakai untuk dimakan lagi. Ya, seperti itu cara menggambarkan kematian Herodes. Ini menarik untuk kita renungkan, ya. Nah, coba kita lihat kembali perilaku Herodes. Nanti kita akan lihat kenapa kok malaikat Tuhan sampai menampar dia, ya. Di ayat 20, Herodes itu digambarkan marah. Marah. Nah, kata marah di sini dipakai kata dasar tumomakeo, ya, tumomakeo. Nah, kata tumomakeo ini adalah suatu ekspresi marah yang luar biasa, yang tidak terkendali. Sehingga dalam seluruh teks Perjanjian Baru, kata tumomakeo ini hanya dipakai 1 kali saja, yaitu dalam teks Herodes ini. Ya, dia termasuk hafax, ya, atau hapax legomenon biasa kita sebut kalau kita belajar bahasa Yunani, ya. Artinya cuma diucapkan 1 kali saja di dalam seluruh teks Perjanjian Baru. Jadi ini merupakan ekspresi marah yang tidak lazim. Ya, saya tidak bisa membayangkan lebih detail lagi, tetapi marah di sini itu sesuatu sikap yang tidak terkontrol, tidak terkendali, betul-betul marah gitu. Sehingga sekali lagi hanya dipakai 1 kali saja di dalam seluruh teks Perjanjian Baru untuk menggambarkan marah yang luar biasa ini. Ini juga menarik, ya. Lalu di ayat 21, ya, ketika akhirnya mereka berdamai, lalu diadakanlah festival untuk menghargai Herodes. Diberikanlah kesempatan Herodes itu berpidato. Nah, menarik juga di sini bahwa kata berpidato ini itu diterjemahkan dari satu kata dasar dalam bahasa Yunani, yaitu demegoreo. Sekali lagi, kata demegoreo ini itu hanya 1 kali dipakai dalam Perjanjian Baru. Termasuk hafax legomenon juga diucapkan hanya 1 kali di dalam Perjanjian Baru. Ya. Nah, rupanya makna berpidato di sini atau demegoreo itu bisa disimpulkan sebagai membuat orasi, ya, dalam nuansanya itu adalah konteksnya itu memegahkan diri sendiri, dan itu secara terus menerus, ya, secara terus menerus. Nah, dapat diduga bahwa hal memegahkan diri ini terkait dengan bagaimana orang Tirus dan Sidon akhirnya menyerah kepada Herodes dan berdamai, mengakui kehebatan Herodes, mengakui kebergantungan mereka terhadap Herodes dalam hal suplai makanan. Mungkin ini membuat Herodes bangga, lalu dia mau memamerkan kebanggaannya kepada rakyatnya waktu itu, dan dipakai kata demegoreo. Kata yang juga dipakai hanya 1 kali di dalam Perjanjian Baru, menggambarkan orasi dalam nuansa memegahkan diri. Kalau dibilang sombong, mungkin kakeknya sombong, gitu, ya. Sehingga kata ini hanya dipakai 1 kali saja
Menarik ya, di dalam ayat 20 sampai ayat 23 ini ya kita sudah ketemu dua kata yang hanya dipakai khusus untuk Herodes dalam teks Perjanjian Baru, yaitu satu kali saja. Berikutnya ya, kita lihat kematian Herodes tadi. Dikatakan di ayat 23, karena kesombongannya itu lalu malaikat Tuhan menampar dia. Ya, patasso tadi ya. Nah, kenapa malaikat Tuhan menampar dia? Di sini dengan jelas dikatakan karena Herodes tidak memberikan hormat kepada Allah. Herodes mengambil apa yang seharusnya hanya menjadi milik Tuhan. Ya. Nah, sekali lagi ya, kata mati di sini itu expired. Mati expired, seperti daun sayuran yang layu dan tidak bisa digunakan atau dikonsumsi lagi, dibuang. Ya. Mati diberi keterangan dimakan cacing-cacing. Sebenarnya ini satu kata ya. Mati matinya kata yang berbeda, expired, tapi dimakan cacing-cacing itu sebenarnya satu kata. Ya, jadi kalau di dalam terjemahan LAI itu kayaknya ada dua kata ya, dimakan cacing-cacing. Tapi dalam teks Yunani itu hanya satu kata saja, yaitu kata dasar skole kobrotos. Ya. Kata dasar skole kobrotos ini merupakan kata yang biasa mengekspresikan bagaimana cacing atau ulat itu melahap dedaunan pada sayuran. Jadi kata ini biasanya dipakai terkait dengan bagaimana ulat menghabiskan daun sayur. Ya, skole kobrotos. Dan oleh LAI diterjemahkan sebagai dimakan cacing-cacing. Menariknya, kata ini juga hanya satu kali dipakai dalam seluruh teks Perjanjian Baru. Luar biasa. Ya, ayat 20, 21, 22, 23, cuma 4 ayat. Ya, di dalam 4 ayat ini ada 3 kata. Ada 3 kata yang hanya dipakai satu kali, ya, dimuat dalam kisah Herodes ini. Luar biasa ya. Herodes ini khusus sekali rupanya ya. Tapi sayang sekali khususnya dalam hal yang negatif ya. Jadi skole kobrotos ini seperti seperti daun dihabisi oleh ulat atau cacing yang ada pada sayuran. Ya, ini luar biasa. Cara kematian seseorang yang tidak pernah digambarkan dengan hal yang sama di seluruh teks Perjanjian Baru. Walaupun di dalam narasi-narasi ekstra biblikal itu banyak diceritakan cara kematian yang sama. Tapi di Perjanjian Baru saya pikir hanya Herodes yang digambarkan dengan cara kematian yang mengenaskan seperti ini. Expired, dimakan oleh ulat seperti memakan daun-daun sayuran sampai hangus ya. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari bagian yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Paling tidak ada 2 hal yang dilakukan oleh Herodes Agrippa I sehingga malaikat Tuhan menampar dia dan akhirnya tadi dia dimakan oleh cacing-cacing, expired, lalu dihabisi oleh ulat sayuran. Yang pertama, Herodes menganiaya umat Tuhan. Makanya tadi kita bisa lihat mulai pasal 12 ayat 1 sampai 24 itu. Di sana dia mulai marah terhadap umat Tuhan, bertindak keras. Yakobus dipenggal, Petrus ditangkap, dan dia mulai menggaungkan sounding penganiayaan terhadap gereja dan umat Tuhan. Ya, jadi Herodes menganiaya umat Tuhan. Nah, ini sama dengan Herodes menolak atau menghambat pekerjaan Tuhan atau menghambat kehendak Tuhan. Untuk saat ini contoh-contoh konkret bisa kita ambil dalam bentuk apa saja. Tetapi intinya adalah bahwa mari kita jauhkan diri kita dari hal menolak kehendak Allah. Mari kita jauhkan diri kita dalam hal menghambat kehendak Allah, menghambat pekerjaan Tuhan. Ya, mari kita jauhkan diri kita sebagai orang percaya terhadap hal-hal seperti ini. Ya, kalau dulu menghambat pekerjaan Tuhan, melawan kehendak Tuhan yang dilakukan Herodes berbentuk penganiayaan, mungkin hari ini bukan dalam bentuk penganiayaan dan kita bisa saja menjadi pelaku yang sama. Ya, kita bisa saja menjadi pelaku yang sama. Nah, mari kita hindarkan ini. Tentu kita sendiri yang tahu apakah saya sedang menghambat pekerjaan Tuhan, apakah saya sedang melawan kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Ya, walaupun kita Kristen, kita harus waspada. Jangan sampai kita menjadi oknum yang sama seperti yang dilakukan oleh Herodes, menghambat pekerjaan Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dicatat bahwa Herodes mengambil kemuliaan yang sebenarnya hanya milik Tuhan semata. Ya, ini kesalahan Herodes yang kedua. Dia mengambil kemuliaan yang sebenarnya hanya milik Tuhan semata. Ya,
Nah, ini juga bentuknya untuk saat ini ada banyak, dan sekali lagi kadang-kadang hanya saya dan Tuhan yang tahu apakah saya sedang mengambil kemuliaan yang hanya milik Tuhan. Ya, sering orang berkata mungkin kita melayani, kita berkhotbah dengan sangat bagus, dan ketika pujian diberikan kepada kita dan kita menganggap itu sebagai sesuatu yang layak untuk kita terima, sehingga kita tidak lagi memberikan pujian itu kepada Allah. Ya, tentu saja hukumannya tidak seperti Herodes, ya, langsung ditampar mati, kan? Tetapi ini perlu kita waspadai. Apa yang menjadi milik Allah, kemuliaan yang menjadi milik Allah, kita harus berikan kepada Allah. Ya, kita harus sangat waspada. Sekali lagi, kadang-kadang ini sangat-sangat abstrak. Kadang-kadang hanya saya dan Tuhan yang tahu apakah saya sedang jatuh ke dalam kesalahan ini atau tidak. Ya, mari kita rajin-rajin memeriksa hati kita. Nah, mari para sahabat, mari kita renungkan benar-benar terkait hal ini. Ya, jangan sampai kita menghambat pekerjaan Tuhan, menghambat kehendak Tuhan dalam bentuk apapun. Jangan sampai kita mengingini kemuliaan yang hanya milik Tuhan. Sehebat apapun kita di dalam pelayanan, di dalam karir, di dalam akademik, capaian akademik kita atau apapun, jangan sampai kita mengambil kemuliaan yang sebenarnya hanya milik Tuhan. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait studi kata menampar pada kesempatan ini. Semoga menjadi berkat rohani bagi kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.